Hey guys, welcome back to my channel. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya yang kemarin dan video saya yang hari ini ya. Gak nyangka banget video yang kemarin baru saya upload, yang nonton banyak banget. Oke, kali ini saya akan bahas sebuah pertanyaan, atau mungkin lebih tepatnya ini adalah pernyataan hati dari mereka-mereka yang lagi broken heart ya. Soalnya banyak banget video yang seperti ini muncul di halaman FYP TikTok saya. Pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini. Apakah seorang yang udah jujur, setia, pekerja keras bakalan selalu ditinggalin? So, di sini yang akan saya sorotin adalah kata pekerja keras. Karena ini biasanya yang malah jadi penghalang. Jadi bisa dikatakan di sini kasusnya mereka ini adalah workaholic. Buat kalian yang nggak ngerti workaholic itu apa, workaholic adalah seorang pecandu kerja, di mana mereka menganggap pekerjaan itu adalah sebuah kesenangan, dan mereka lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja daripada melakukan kegiatan yang lain. Kenapa saya sorotin kata pecandu kerja ini? Karena saya pernah punya pengalaman menghadapi orang yang demikian. Jadi jawaban ini akan saya simpulkan dari apa yang saya amati dan apa yang saya alami, dan semoga apa yang saya share ini dapat membantu kalian semua. Membangun sebuah hubungan itu kan bukan otomatis jalan sendiri. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Mulai dari kenalan dulu, terus jadi teman, terus dari teman jadi sahabat, dari sahabat jadi pacar. Ya syukur-syukur nih, dari pacar bisa jadi suami istri. Dan dalam membangun sebuah hubungan tentunya perlu pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar kita itu biasanya adalah waktu. Nah, problemnya buat si pecandu kerja ini adalah time is money. And money can make me happy. Itu prinsip mereka. Problemnya belum tentu si pasangan mereka ini punya pandangan yang sama. Ya realistis lah ya, memang semua itu butuh uang. Tapi yang namanya kebahagiaan itu nggak selalu kita bisa raih dengan uang loh. Terkadang dengan hal yang simpel aja itu bisa bikin pasanganmu bahagia. Contoh kecil ya, dengan kamu memperhatikan mereka, dengan nanyain harinya gimana, dengan mijitin mereka kalau lagi capek, dengan menghibur mereka kalau lagi sedih, menemani mereka kalau mereka lagi merasa kesepian, dan masih banyak contoh yang lain lagi. Ini memang bagi kalian adalah seperti baby step dalam sebuah relationship. Tapi baik kalian mau pacaran atau menikah nanti, baby step ini kalau kalian kurangin porsinya aja, itu bisa mengubah suasana hati atau mood dari pasanganmu loh. Mereka ini jadi merasa dijauhin, merasa jadi nggak disayang seperti dulu lagi. Makanya kan banyak tuh para bini yang mengeluh sama suaminya. Mereka bilang, "Pi, kok nggak seperti dulu lagi sih waktu kita masih pacaran?" Sebenarnya apa yang mereka mau nih, apa yang mereka cari? Ya sebenarnya yang seperti ini kan, yang saya sebut sebagai baby step in relationship. Sebenarnya hal ini kan sangat simple, nggak butuh waktu banyak, nggak ruwet, dan semua orang bisa melakukan. Tapi nggak semua orang mau melakukannya. Padahal ini menjadi kunci loh untuk tetap menjaga hubunganmu dengan si doi tetap romantis. Nah, problemnya buat para pecandu kerja ini adalah waktu. Mereka banyak kesusahan untuk membagi waktu antara pasangan dengan pekerjaan. Bagi para pecandu kerja, pekerjaan mereka ini adalah suatu hobi. Dan hobi itu menyenangkan. Jadi mereka itu lebih pilih cari kesenangan dengan bekerja daripada menghabiskan waktu dengan pasangannya. Atau ada juga pecandu kerja yang berpikir, kerja itu menghasilkan uang dan uang itu menyenangkan. Jadi waktu mereka bekerja, mereka ini gak merasa bosen, tapi malah merasa seneng. Dan akhirnya kebanyakan mereka mencari kesenangan diri sendiri dari bekerja. Jadi waktu mereka bosen dengan hidupnya, bosen dengan pasangannya, atau lagi bosen dengan yang lain, yang mereka lakukan untuk menghibur diri adalah bekerja hingga larut malam.
Ini sebenarnya sangat berbahaya loh, apalagi kalau Anda-Anda yang udah menikah ya. Kalau masih pacaran, paling-paling ya putus, cari yang baru. Nggak ribet, karena nggak harus ke pengadilan dulu. Tapi mas atau mbak, menikah itu bukan cuma hidup serumah aja. Bukan cuma punya teman baru. Tapi dalam pernikahan itu juga ada sesuatu yang harus dikerjakan bareng-bareng. Dan salah satunya adalah menjaga kebahagiaan rumah tangga kalian. Nggak bisa kalau cuma seorang doang yang berusaha. Lebih repot lagi kalau Anda ini seorang pecandu kerja dan punya pemikiran bahwa menikah adalah tujuan akhir dari hidupmu. Berhubung elunya udah merasa bahwa tujuan akhir elu sudah tercapai, ya udah, nggak ada lagi yang diperjuangkan. Ini juga adalah sebuah pemikiran yang salah. Karena dalam Alkitab pun dikatakan, yang dua sudah menjadi satu oleh ikatan pernikahan. Ada lagi nih, hormatilah dan kasihilah suamimu atau istrimu seperti dirimu sendiri. Dan ada lagi nih, tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri, tapi milik suamimu atau milik istrimu. Artinya kan ada banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan pasangan kita. Kalau dulu kita bisa melakukan semua itu serba sendiri, tapi setelah mengucapin janji, nggak bisa lagi kayak gitu. Kalau dulu kita bisa cari kesenangan diri sendiri, setelah ngucapin janji, kita nggak bisa mikirin kesenangan untuk diri sendiri. Kita harus mikirin kesenangan untuk berdua. Saya kasih contoh kecil lah. Saya dulu ini juga hampir menjadi seorang workaholic. Tapi bukan karena karakter, memang karena keadaan. Dan meskipun saya bekerja sedemikian keras sampai lupa waktu, tapi tubuh saya ini kan nggak lupa dengan kebutuhannya. Perut bisa tetap lapar, dan akhirnya ya pekerjaan saya tinggalin dulu dong. Artinya kan apa? Saya meluangkan waktu, dan saya mulai mencari makan. Waktu mau makan, selalu ingat si doi. Timbul pikiran, si doi udah makan belum ya? Sepertinya kan sepele ya, tapi ini kan memenuhi janji pernikahan dulu di altar. Karena saya menganggap apa yang dibutuhkan sama tubuh saya, pasangan saya itu juga pasti butuh. Dan saya nggak lupakan hal itu. Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini dan sepele-sepele yang seperti ini yang harus dijaga. Malah kalau bisa itu ditambahin. Mungkin luangkan waktu buat dia. Lihat dia kalau lagi stres, ajakin dia jalan. Atau yang lain. Lu harus ingat lah, you are not married to your work, but to your wife or to your husband. Anda itu bukan menikah dengan pekerjaan Anda loh, tapi dengan istri Anda atau dengan suami Anda. Penuhi dong janjimu dulu waktu kamu ucapin di hadapan Tuhan. Ya saya tahu nih, bagi kalian para workaholic, pekerjaan itu menyenangkan. Apalagi pekerjaan zaman sekarang, di mana main game aja bisa dapat duit. Lu bisa aja bahagia dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi one day, you will wake up and feeling lonely. Suatu hari nanti kamu akan bangun dan merasa kesepian. Kenapa saya yakin banget kalau ini bakal terjadi? Karena Tuhan itu mendesain kita untuk mencintai dan dicintai oleh seseorang, bukan oleh sesuatu. Kalau sudah rasa kesepian itu menghinggapi, lu bakal nyari perhatian tuh ke pasangan lu. Lah, gimana kalau pasangan lu itu udah hatinya ikut jadi dingin? Gimana kalau pasangan lu itu udah malas untuk cari perhatian lu? Gimana kalau pasanganmu itu udah dapet apa yang gak kamu kasih di dalam rumah, dia dapet di luar rumah? Terus kamu mau nyari perhatian tuh dari mana? Selingkuh? Kalau udah seperti itu, siapa yang lu salahin? Pasangan lu. Introspeksi diri lah dikit ya. A little advice for you. Sedikit nasihat nih buat kalian, terutama yang workaholic. Belajarlah untuk menunda pekerjaan dan memanage waktu untuk mencari kesenangan pribadimu. Kalau kamu kepingin serius dalam hubunganmu, dan kalau kamu pingin hubunganmu itu berhasil satu kali untuk selamanya, lu harus pinter-pinter memanage waktu lu. Kapan ada waktu untuk me time, waktu untuk diri sendiri, dan kapan
untuk bekerja, kapan untuk meluangkan waktu dengan keluarga, dengan pasangan. Kalau lu ngerasa ini sebuah hal yang sulit, saran saya nih, mundur aja lah dari hubunganmu yang sekarang, sebelum semuanya itu menjadi terlambat. Karena apa yang kamu lakuin ke pasanganmu itu sebenarnya udah tindakan abusive secara mental. Kalau nggak percaya, cek di Google. Apa itu artinya silent treatment? Lu baca di Wikipedia, belajarlah dikit. Baik lu yang masih pacaran, apalagi lu yang udah menikah. Sadarin, kalau menikah itu bukan goal, bukan tujuan akhir. Menikah itu journey atau perjalanan yang harus kalian hadapin bersama. Ada banyak yang harus dikerjakan bersama-sama, dan itu harus dikerjakan sampai kalian mati. Karena janji pernikahanmu itu kan berlaku sampai maut memisahkan. Kalau memang lu itu ngerasa gak sanggup untuk bagi waktu dengan pasangan lu, ya jangan membangun hubungan, apalagi mencari hubungan yang baru lagi. Karena gue yakin hubunganmu selanjutnya itu pun akan berakhir dengan siklus yang sama. Di awal aja kamu bisa seneng, karena memang yang namanya jatuh cinta itu kan dalam tubuhmu, kamu sedang melepaskan hormon yang bikin perasaanmu itu jadi bahagia. Tapi yang namanya hormon kan gak setiap hari bisa diproduksi dalam takaran yang sama. Tanpa disuruh, tanpa diberitahu, lu kan tahu yang namanya pekerjaan butuh waktu dan tenaga. Nah, sekarang yang perlu kamu rubah adalah pandanganmu. Pandangan yang kayak gimana? Ya yang namanya pernikahan atau membangun sebuah hubungan itu juga perlu invest waktu dan invest tenaga. Kalau kamu ngerasa sulit, ya semua kebiasaan yang baru itu juga sulit untuk dilakukan. Tapi seperti halnya dalam bekerja, lu butuh invest waktu, butuh invest tenaga untuk mendapatkan hasil kan. Sama juga dalam membangun sebuah hubungan. Lu butuh invest waktu, lu butuh invest tenaga untuk bisa mencapai kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Dan prinsip seperti ini itu harus ada dalam diri lu dan pasangan lu. Gak bisa lu sendiri atau gak bisa si doi sendiri. It takes both of you to make it work. Jadi jangan berpikir bahwa menikah adalah sebuah tujuan akhir dalam hidupmu. Salah. Pernikahan adalah suatu perjalanan yang harus kalian lewati dan kalian perjuangkan setiap hari. Sedangkan tujuan akhirnya itu apa? Tujuan akhirnya adalah di mana rasa cinta kalian ini terhadap pasangan itu bisa jadi lebih besar nanti saat maut itu memisahkan. Oke guys, so ini adalah pendapat saya aja. Saya harap pendapat ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian-kalian yang sedang menghadapi masalah yang sama. Semoga bermanfaat ya.